Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allah, Allahu Akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan Satrio Piningit Manggung. Agak lama video ini tidak dinaikkan karena satu dan lain hal. Begini saudaraku, hampir semua analis ekonomi atau ahli-ahli ekonomi atau ekonom itu memprediksi bahwa pada tahun 2023 kita akan memasuki resesi atau keterlambatan perkembangan ekonomi atau bahkan mungkin keruntuhan ekonomi di beberapa negara. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah benar resesi ekonomi ini segelap yang diwacanakan, segelap yang diramalkan oleh para ahli itu, atau seperti apa? Satrio Piningit Manggung adalah satu rangkaian opini terkait dengan manggungnya seorang SP atau seorang IM. Jika saya boleh menduga, bisa jadi momentum resesi ini adalah momentum panggungnya seorang SP atau seorang IM. Kenapa demikian? Karena sejak awal kami sudah menegaskan bahwa seorang IM ini membangun kejayaan ekonomi seperti Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman, membangun tegaknya tauhid seperti Rasulullah Muhammad SAW. Jika alasan adalah untuk membangun ekonomi dan tauhid, maka tolak ukurnya ekonomi. Jadi dugaan kami dari tim Raja Wali, di saat seluruh analis ekonomi mulai mempertanyakan situasi gelap 2023, maka kami membangun satu kesimpulan bahwa momentumnya memang seperti itu. Kalau dalam perspektif tim Raja Wali, ekonomi tahun 2023 itu bukanlah gelap bukan gelap maksudnya, jadi bukan unpredictable, tetapi memang nanti ganti sesuatu yang baru gitu loh. Jadi memang tidak akan terprediksi. Jadi makna gelap di sini bukan karena gerakan atau karena pergerakan ekonomi yang tidak terbaca, tapi memang ada pergantian yang baru.
Kemudian penggantian sistem ekonomi yang baru, penataan jagat yang baru, pembenahan sumber daya manusia ini itu memerlukan satu perangkat. Karena jika tidak ada perangkatnya, maka niscaya pembenahan ini akan kesulitan. Nah, untuk mewujudkan seorang satria peningit manggung, maka pembenahan itu menjadi keniscayaan. Ketika sudah diyakini bahwa 2023 itu adalah satu momentum yang unik terkait hubungan ekonomi dengan kebangkitan Nusantara, keterpurukan ekonomi dan kebangkitan Nusantara, maka pada sisi lain yang harus dipersiapkan adalah individu-individunya. Nah, perangkat yang seorang SP gunakan ketika melakukan pembenahan ya jelas. Seorang SP kami melihatnya dia bergerak tidak dari aspek fisik. Maksudnya pergerakannya itu lebih banyak atau lebih dari 90% itu menggunakan gerakan spirit, sehingga terkesan lembut dan tidak bisa dijangkau. Pembenahan seperti apa yang dipersiapkan oleh seorang SP atau IM untuk bisa manggung dalam rangka momentum ekonomi 2023? Seperti halnya kita ketika akan mengambil air dari sumur atau kali, maka yang pertama harus kita pastikan adalah apakah ember itu bocor atau kotor. Nah, ini dua-duanya harus dihindari. Jadi jangan sampai ember untuk mengambil air itu bocor atau kotor. Maka penataan manusia untuk menjadi bagian dari panggungnya seorang SPIM itu ya pembersihan itu. Namun pembersihan di sini tidak dalam makna revolusi, tetapi lebih ke makna spiritual. Artinya seseorang yang dalam dirinya lebih banyak kebaikan, maka Allah akan menggeser posisinya supaya aman dari zona-zona yang membahayakan. Orang yang baik akan ditambah kebaikannya, orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya akan ditambah kebaikannya. Nah, ketika ternyata nanti target bahwa orang baik 80%, orang munafik 10%, orang jahat 10% sudah tercukupi kuotanya, maka 2023 menurut kami bukanlah zaman yang gelap, tetapi justru zaman di mana kebangkitan itu dimulai. Jadi gelapnya di sini bukan dalam makna gelap gulita, tetapi para ekonom tidak bisa memprediksi kejadian apa yang akan terjadi. Begitu saudara. Nah, untuk membenahi tadi, untuk mempersiapkan perangkat terutama manusianya, itu memang ada instrumen. Ada instrumen-instrumen dari Gusti, dari alam yang digerakkan. Dengan pola seperti apa, dengan cara seperti apa, itu biarlah oleh orang yang oleh yang bersangkutan. Yang jelas ada instrumen yang digunakan untuk pembenahan ini agar pada saat momentumnya nanti sudah siap dengan mengikuti perubahan itu. Nah, saya berharap saudaraku semua dan kita semua ada dalam satu koridor yang aman, yang mendapat izin dan juga ridho Gusti, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang selamat,
menjadi pribadi-pribadi yang soleh, menjadi pribadi yang siap dengan perubahan itu sendiri. Demikian saudaraku, terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.